Oke, selamat malam teman Amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Amazing Academy. Hari ini kita akan membahas tentang Introduction the Basic Background of Children's Book barengan sama Kak Irsyad Alma. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, semuanya tetap sehat, tetap semangat ya di malam Kamis ya hari ini tuh ya. Mudah-mudahan teman-teman yang join hari ini tetap bisa dapetin ilmunya ya, walaupun mungkin udah agak sedikit ngantuk karena tadi udah sempat kerja mungkin atau misalnya kuliah gitu ya. Tetap harus semangat biar nanti dapetin ilmunya juga lebih maksimal. Nah, seperti biasa teman-teman, aku Dika yang bakal jadi host di hari ini. Mungkin teman-teman biasanya sama Caca atau sama Alma. Nah, hari ini sama cowok dulu ya, biasa sama cewek-cewek nih. Nah, tapi tidak akan mengurangi semangat teman-teman dalam belajar ya. Mudah-mudahan teman-teman. Nah, Kak Irsyad juga udah join di tengah-tengah kita. Tapi seperti biasa, sebelum ke speaker kita hari ini, ngebahas sedikit tentang Amazing Academy. Jadi, Amazing Academy ini adalah tempat di mana teman-teman bisa ikut belajar gitu ya tentang kelas-kelas online dan juga kelas-kelas. Kita sekarang lagi merambah ke offline juga nih teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada invitation untuk kelas online, offline, teman-teman bisa cek aja nanti di Instagram Amazing gitu. Kita lagi akan ada mungkinnya di 2024 nanti itu kelas-kelas online yang teman-teman offline maksudku ya. Aduh, agak kebalik nih. Kelas-kelas offline maksudku yang nantinya teman-teman bisa ikutin. Cek aja nanti di Instagram Amazing. Tapi untuk sementara sih memang masih online ya, masih bisa dijangkau dimanapun gitu. Nanti kalau misalnya ada yang offline, mungkin hanya akan terjangkau oleh teman-teman yang berada di lokasi tersebut. Tapi nggak perlu khawatir ya, kelas online-nya akan tetap jalan. Nah, yang kedua tentang Amazing-nya sendiri. Kalau misalnya teman-teman udah ikutan berkali-kali kelas Amazing Academy, mungkin tahu gitu tentang Amazing. Jadi Amazing sendiri adalah platform influencer marketing. Sorry, Amazing. Oh jadi influencer marketing ya, maaf. Amazing sendiri adalah platform untuk link bio yang nantinya bisa teman-teman gunakan di link bio-nya teman-teman gitu. Nanti bisa download dulu aplikasinya, terus nanti bisa sign up dan dapetin username-nya. Nanti kalau udah dapetin username-nya, nanti teman-teman bisa masukin berbagai macam link entah dari marketplace misal, dari sosial media, dari website segala macam itu bisa dimasukin ke dalam satu landing page yang nanti tampilannya jauh lebih menarik gitu. Dan di sini pun banyak banget fitur-fitur yang nanti teman-teman bisa langsung cek dan juga nikmatin gitu. Di sini ada kayak fitur analytics, ada smart URL dan lain sebagainya gitu ya. Nah, seperti biasa kalau misalnya teman-teman pengen dapetin sertifikat, nanti bisa banget payment sebesar 15 ribu. Itu linknya nanti bakal aku share juga di kolom chat. Ataupun nanti teman-teman bisa scroll juga ya di grup. Karena di grup juga kayaknya udah di-share. Jadi nanti teman-teman juga bisa payment melalui grup gitu. Mau payment sekarang nanti pada saat aku share juga bisa. Oke, kayaknya segitu aja dari aku. Biar nggak terlalu panjang juga openingnya. Kita mungkin langsung ke Kak Irsyad ya. Halo Kak Irsyad. Halo Kak, Oke, udah ready ya Kak ya? udah ready. Siap. Silakan Kak kalau begitu. Oke, share screen. Udah kelihatan belum ya teman-teman? Share screen-nya. Atau udah kelihatan full belum ya? Ini Belum full Kak, tapi belum udah full ada ya? kelihatan PPT-nya. Wait.
Kalau ini udah full belum ya? Udah full. Oke. Oke teman-teman, jadi malam ini kita akan belajar basic banget ya teman, basic background atau gimana sih cara kita menggambar sebuah background gitu kan. Mungkin banyak dari teman-teman yang eh, memulai gambar tapi takut gitu untuk gambar background karena lihat lihat orang-orang gambar background itu kok kayak detail banget gitu, kayak susah banget gitu. Kalau kita gambar kok gambar karakter terus backgroundnya simpel aja gitu kan. Nah, malam ini kita akan belajar tentang gimana sih cara menggambar background dari awal gitu. Oke, kita perkenalan dulu ya. Jadi aku adalah seorang freelance ilustrator dari tahun 2021 teman. Mungkin udah 3 tahun lah ya, berlalu-lalang di dunia ilustrasi gitu. Oke, langsung saja. Background yang akan kita cari itu khususnya untuk children illustration atau children book gitu. Jadi kita nggak bahas tentang background yang realis. Mungkin ada beberapa tipe background kalau teman-teman belum tahu ya. Kayaknya udah tahu lah ya. Eh, yang kita bahas kali ini adalah background untuk children ilustrasi. Jadi eh, dari segi warnanya, dari segi bentuknya itu sama sekali tidak realis teman-teman. Nah, karena children illustration, maka backgroundnya adalah suatu karya yang ditulis atau digunakan untuk bacaan untuk anak-anak, yang mana isinya sesuai tingkat perkembangan intelektual sebagai perkembangan emosi anak. Jadi gambarnya itu nggak detail banget, tapi nggak simpel banget gitu. Oke, langsung aja. Background merupakan latar belakang yang sangat penting dalam ilustrasi karena mereka background ini bisa menciptakan suasana, mood, dan membantu memberi landasan kepada penonton. Jadi pas penonton lihat background itu, oh ini gambarnya tentang horor gitu ya. Terus kalau lihat eh, gambar background yang colorful, terus cerah, penonton tuh lihat, oh ini ilustrasinya tentang cerita yang menyenangkan gitu. Meskipun di gambar tersebut tidak ada adegan atau tidak ada karakter, tapi orang tuh bisa lihat dari backgroundnya. Oh ini backgroundnya tentang horor. Oh ini backgroundnya tentang eh, cerita yang happy gitu. Jadi background itu menciptakan suasana atau mood pada ilustrasi gitu. Nah, kita bisa menggunakan background ini untuk membingkai karakter kita. Jadi nanti di background itu ada space kosong yang kita taruh karakternya. Gitu. Nah, eh, begitulah ilustrator itu biasanya mereka banyak menggambar background dulu daripada karakternya. Oke, kita lanjut. Nah, latar belakang sangat penting dalam ilustrasi. Mereka menciptakan suasana, mood, dan membantu memberi gambaran besar pada penonton. Gitu. Nah, eh, bisa dilihat ya ini gambarku kapan ya ini? Bulan lalu kayaknya. Nah, kalau teman-teman lihat gitu, kalau kita bisa imajinasikan nggak ada kancilnya, nggak ada buayanya, teman-teman lihat gambar background ini, itu kan lihatnya kayak, oh ini kayaknya ceritanya tentang hal yang menyeramkan gitu. Dilihat-lihat ya, moodnya, suasananya kita lihat ada pohon, terus backgroundnya tuh gelap banget gitu. Pas lihat di gambarnya ini tanpa karakter, teman-teman tuh udah tahu gitu ceritanya tentang apa, moodnya tentang apa, suasananya tentang apa, meskipun tanpa karakter. Nah, itulah fungsi dari background. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih cara membuat background? eh yang pertama adalah memulai dengan simple background, teman-teman. Mungkin banyak di antara kita, saya juga dulu, itu ketika memulai menggambar, belajar gambar background, itu kayak pengennya kayak background yang ribet gitu, backgroundnya yang detail gitu ya. Nah, setelah saya alami menggambar, terus belajar tiap hari menggambar background, kemudian saya menyadari bahwa tips terbaik ketika kita mulai menggambar background adalah mulai dengan simple background. Jadi background yang simple dulu, teman-teman.
Nah, ini yang pertama adalah bentuk simpel dan familiar. Nah, kalau teman-teman belum pernah menggambar background sebelumnya ya. Nah, ini adalah cara yang bagus untuk memulai daripada memikirkan background yang rumit, terus kompleks. Nah, kita bisa berlatih dengan bentuk yang lebih sederhana dan benda-benda yang lebih familiar dari kita. Contohnya saya ini, aku suka bebek gitu. Aku suka gambar bebek. Ya udah pas mulai menggambar background, belajar menggambar background, aku gambar dulu nih bebek, banyak bebek dengan berulang dengan berbagai posisi dan berbagai ekspresi. Mungkin teman-teman kayak bingung gitu. Oh, kalau kayak gini apa bedanya sama belajar menggambar karakter gitu. Nah, ini ya teman-teman. Ketika kita menggambar sesuatu yang familiar di dekat kita dengan posisi dan ekspresi yang berbeda, maka kemudian muncul di memori kalau kita gambar kepala itu oh kayak gini. Kalau kita gambar bentuk bulat bulat itu oh kayak gini. Ekspresinya kayak gini gitu. Jadi eh, ketika menggambar bentuk simpel dan familiar, otak kita itu nggak cepat bosan teman-teman. Karena kalau kita memaksakan gitu, hari pertama gambar background laut misalnya, padahal laut itu sesuatu hal yang kita nggak suka gitu, nggak interest ke laut. Jadi usahakan yang pertama adalah teman-teman menggambar dulu apa yang teman-teman suka dan simple. Mungkin teman-teman langsung menggambar background kayak pemandangan bunga atau pemandangan gunung. Kalau teman-teman suka ya udah gambar aja. Pertama adalah gambar simple dan familiar. Kemudian adalah simple background. Nah, ini juga merupakan bentuk lanjutan dari teman-teman gambar bentuk yang familiar, yaitu menggunakan shape atau menggunakan bentuk-bentuk yang simple. Mungkin karena kita keseringan lihat gambar ilustrasi-ilustrasi dari orang pro gitu ya, yang gambar city atau gambar kota dengan detail, terus ada gedung pakai jendela, pakai kaca. Nah, kalau teman-teman belum menggambar background sejauh itu, maka hal yang pertama adalah menggambar dengan simpel. Teman-teman kalau misal contohnya ya, ini lihat ada gambar gedung gitu. Ya udah yang pertama bentuk outline-nya aja gitu. Biasakan bentuk outline-nya. Kemudian kalau udah teman-teman gambar siluet gitu bentuknya. Gak usah pakai jendela, gak usah pakai balkon. Mungkin teman-teman mau eh, ambisius gitu ya, gambar langsung belajar eh, gambar kota terus detail banget gitu. Nah, jangan teman-teman karena hal itu akan membuat kita cepat bosan. Jadi yang pertama adalah menggambar simple familiar, kemudian menggambar simple dari segi bentuk gitu. Nah, kemudian yang kedua yang membuat background itu bagus adalah perbedaan warna teman-teman. Karena kalau kita melihat ini ya kita balik dulu. Ini yang tengah ya. Kalau teman-teman lihat yang tengah itu gambarnya pakai warna sama, ungu semua. Dari background, kemudian foreground, itu sama semua ungu. Tapi apa yang membuat kita tahu kalau ini gambar gedung gitu? Karena perbedaan warna, value-nya berbeda. Kemudian eh, maka dari itu kita harus belajar tentang teori gelap dan warna. Mungkin dari poin pertama ada yang mau ditanyakan teman-teman mungkin. Oke, kalau nggak ada nanti aku lanjut ya. Nomor dua. Oke, yang berdua itu kita, oh ya teman-teman nanti kalau mau bertanya langsung di, di Q&A aja ya. Nanti aku berkata satu-satu gitu di tengah-tengah. Oke lanjut. Nah bicara tentang warna, ada beberapa jenis warna teman-teman. Kalau teman-teman pakainya Photoshop itu ada di biasanya ada kotak warna gitu ya. Ada kotak warna. Kalau teman pakai Procreate juga ada itu. Ada kotak warna warna primer teman. Warna apa sih warna primer? Warna primer itu sumber dari segala warna kecuali hitam putih. Nah, kalau teman-teman dianalogikan ya punya cat gitu. Teman-teman beli cat merah, biru, dan kuning.
maka teman-teman akan bisa membuat semua warna dari tiga cat tersebut. Nah, tiga warna ini disebut sebagai warna primer atau warna utama. Biasanya langsung muncul tuh di aplikasi di apa sih namanya? Color wheel ya, color wheel. Itu langsung muncul di aplikasinya. Oke, kemudian warna sekunder merupakan gabungan dari dua warna dasar. Nah, balik lagi ketika teman-teman punya tiga cat gitu, punya cat merah, biru, kuning. Nah, teman-teman bisa campur warna itu menjadi sebuah warna baru. Nah, warna baru itu disebut warna sekunder, teman-teman. Dari warna baru ini kita juga bisa mencampurnya, kemudian dihasilkanlah warna tersier atau gabungan dari warna-warna sekunder dan atau warna peralihan dari primer dan sekunder. Nah, untuk apa sih kita tahu ini warna sekunder, ini warna premier? Untuk apa sih kalau kita tahu gitu? Balik lagi teman-teman, kita tahu untuk membedakan antara oh ini tuh bentuk gedung, oh ini tuh bentuk langit. Padahal warnanya sama, tapi value-nya berbeda. Nah, itu merupakan hasil dari kita belajar teori warna gitu. Nanti kita perjelas lebih rinci ya nanti. Oke, kalau ini color wheel ya, atau roda warna gitu. Nah, ini adalah hue dan brightness saturasi. Hue itu warna ya. Kalau misal merah ya hue-nya merah. Kalau kuning, hue-nya kuning. Intinya hue adalah warna gitu. Nah, kalau brightness adalah tingkat kecerahan warna. Biasanya kalau di aplikasi itu tingkat kecerahannya dari ke kiri ke kanan itu semakin gelap. Atau teman-teman bisa lihat sini, semakin ke atas itu semakin cerah. Kalau semakin bawah itu semakin gelap. Dasar ya teman. Mungkin teman-teman pakai aplikasi apapun kayaknya sama aja gitu prinsipnya. Nah, ini juga digunakan untuk membedakan back- eh, antara background dan karakter. Biasanya ilustrator itu menggunakan menggunakan warna yang cerah sebagai background dan warna yang gelap sebagai foreground atau benda-benda yang semakin ke depan gitu. Kalau belakangnya semakin cerah. Nanti juga kita akan membahas itu. Ini sebagai permulaan aja ya teman-teman. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat gitu, kayak kode warna ini warna merah, kode warna ini warna biru. Nah, ini juga sebagai kode dari hue, saturation, value, dan color name. Kalau kayak gini, teman-teman kayaknya sebagai ilustrator gak usah hafal ya. Karena di aplikasi nanti kita bisa geser-geser warna tanpa tahu ini kode apa gitu. Kayaknya sebagai pengetahuan dasar aja teman-teman. Dari kode itu tergantung atau kodenya itu merujuk ke saturasi, value, hue, dan color name. Nah, gimana sih cara memilih warna untuk background kita? Biasanya kalau ilustrator pemula itu dipakai imajinasi teman-teman. Iya gak sih? Pakai imajinasi. Karena aku dulu juga gitu. Kalau gambar karakter, kalau gambar background, warnanya itu pakai imajinasi gitu. Oh kayaknya ini pakai warna merah bagus deh gitu. Atau oh, ini kayaknya pakai warna hijau bagus deh gitu. Itu teman. Kalau pertama kali belajar gambar ya, aku dulu gitu sih. Nah, gimana sih cara memilih warna? Tips dalam memilih warna adalah menggunakan kombinasi warna. Nah, kombinasi ini ada komplementer, analogus, triadik, split, dan tetradik. Dalam color wheel, simpelnya, ketika kita memilih warna dari ungu ke hijau ini, itu warna dingin, teman-teman. Cocok untuk ilustrasi background malam atau background sore, sore menuju malam, atau gambar-gambar yang agak serem gitu ya. Nah, kalau dari kuning ke merah itu warna hangat, cocok banget untuk ilustrasi-ilustrasi dengan nuansa yang hangat, pagi gitu, siang.
Nah, gitu cara menggunakan kombinasi warna. Kalau eh, sebenarnya ada beberapa lagi kombinasi warna, teman-teman bisa cari aja color combination di internet itu banyak banget teman-teman bisa pakai. Tapi ingat teman-teman jangan pakai mentah-mentah. Karena apa? Karena ilustrasi kita akan terlihat boring tanpa value gitu. Nah, biasanya eh, warna kombinasi warna yang aku pakai itu pakai analogus teman-teman. Jadi warnanya itu berderet misalnya dari hijau ini ya hijau kuning ke kuning gitu. Jadi aku nggak langsung pakai warna biru gitu. Mungkin ada warna birunya atau warna ungunya, tetapi sebagai warna minor, minor aja teman-teman. Jadi warnanya itu eh, kom- dominan pakai warna analogus gitu. Nah, analogus itu dari berjejer ya. Kalau komplementer itu berhadapan. Kalau triadik bentuk segitiga, kalau tetradik bentuk segi empat. Teman-teman bisa lah dari internet banyak banget itu kalau lebih jauh ya. Ini analogus. Kalau aku sih biasanya pakai analogus ya. Karena atau kayaknya suka aja gitu pakai warna analogus. Karena pernah aku pakai warna kombinasi warna yang lain tuh kayak nggak styleku banget gitu ya. Jadi biasanya aku pakai warna analogis ya. Jadi sesuaiin aja dari sesuai art style-nya teman-teman gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ini ilustrasiku kapan ya ini? Ini awal tahun deh kayaknya ini. Nah, ini aku pakai warna analogus teman-teman. Jadi warnanya itu dari kuning kalau teman bisa lihat daunnya itu aku pakai yang ini nih, yellow ke green gitu. Jadi warnanya itu nggak ada di warna biru, warna merah. Teman-teman lihat daunnya ini, yang teratainya itu ya. Kemudian backgroundnya juga aku pakai warna green ini pakai analogus. Terus bayangan dari pohonnya ini aku pakai blue gitu. Jadi warna yang aku pakai itu analogus, bener-bener analogus. Kalau ada warna lain kayak merah, itu sebagai warna pelengkap aja gitu. Nah, ini juga salah satu gambarku yang bukan salah satu sih, kayaknya semua gambarku pakai analogus gitu. Jadi warnanya itu berderet. Kalau teman-teman lihat itu dari merah ke ungu ya ini. Jadi melewati pink gitu. Kalau teman-teman lihat itu ada birunya, ada ininya. Nah, ini ada warna kuning nih, tetapi sebagai warna pelengkap aja gitu, warna minor. Kalau dominannya pakai warna ini ya, pakai tetap analogus tadi, biru ke merah gitu. Oke, ini juga ini sama sih kayaknya aku pakai ini. Nih, teman-teman lihat ada warna biru di sini, tetapi warnanya apa? Sebagai warna pelengkap aja gitu. Dominan warna ungu ke merah. Ada pink, ada orange, ada kuning gitu. Nah, ini juga nih, warnanya pakai analogus gitu ya. Jadi warnanya nggak nabrak teman-teman. Kalau teman-teman pakai kombinasi warna ya, kalau teman-teman gambar terus bingung gitu, kayaknya pakai warna apa ya? Ya lihat aja kombinasi warna. Dipadukan dengan dan brightness. Pasti bagus teman-teman, pasti bagus. Tapi percobaan pertama kayaknya nggak langsung bagus ya, karena tetap kebiasaan itu mempengaruhi kualitas gambar kita. Karena kalau langsung gambar bagus gitu, kayaknya nggak ada ya orang kayak gitu ya. Oke lanjut. Nah, ini ada yang tanya ya dari Reka Art, kalau perspektif maksudnya kemana Kak? Ini maksudnya ke poin tiga Kak. Poin tiga adalah komposisi dan perspektif. Kita kalau yang poin satu dan poin dua tadi kayaknya agak ringan ya teman-teman. Kalau poin tiga ini agak berat, jadi kita pelajari pelan-pelan. Oke, yang pertama adalah komposisi. Apa sih komposisi itu? Komposisi itu merupakan letak. Gimana sih cara menggambar background?
tetapi letaknya nggak berantakan. Nah, ada beberapa eh, apa ya rumus yang dibuat oleh pro artis teman-teman. Kalau mungkin teman-teman banyak banget yang pertama gambar itu langsung langsung belajar, langsung berimajinasi gitu. Kalau gambar background tuh pohonnya di sini ya sih. Kalau gambar awan tuh awannya di sini. Pakainya insting ya. Tetapi eh, banyak ilustrator profesional yang membuat apa ya, membuat rumus untuk kita belajar. Jadi ada media untuk kita belajar, mari kita gunakan. Salah satunya adalah dari Mitch Lewy. Ini ada di bio, ada di Instagram dan Twitter, teman-teman bisa cek sendiri. Itu hanya sering banget ngepost tentang perspektif dan komposisi. Oke, kita belajar pelan-pelan. Yang pertama itu adalah ada rule of truth. Ini kayaknya sangat familiar ya dari dunia ilustrasi, fotografi, videografi. Ini sangat-sangat familiar. Ada rule of truth itu kayaknya komposisi tersimpel ya, karena cuma meletakkan objek di titik tengah yang ditentukan gitu. Jadi ya udah backgroundnya polos saja, teman-teman pakai pakai karakter taruh di titik-titik ini, titik tengah, itu udah bagus banget komposisinya. Kalau mau yang lebih agak ribet itu pakai golden spiral, teman-teman. Golden spiral ini bentuknya kayak melengkung gitu ya. Nah, ini tuh cocok banget untuk eh, foreground yang sangat sangat gelap depannya. Bisa teman-teman pakai gambar pemandangan, bisa juga gedung, bisa juga pokoknya eh, bentuknya tuh dinamis gitu, melingkar gitu. Kemudian ada diagonal, ada L shape, S curve, pyramid. Teman-teman bisa cari aja banyak komposisi di Miklewi ini, atau teman-teman bisa screenshot ini juga bisa. Jadi kita bisa menggunakan media yang ada gitu. Jangan kok aku ilustrator gitu, aku mau membuat komposisi background yang aku banget, jadi aku naruhnya misal gambar pohon gitu, aku taruh di tengah, oh kayaknya nggak cocok deh, aku taruh di pinggir, oh kayaknya nggak cocok deh, karena sudah ada rumusnya teman-teman. Teman-teman bisa langsung contek aja ya ini eh, rumus komposisi gitu, ada balance dan unbalance. Nah, ini salah satu gambarku yang pakai rumus komposisi balance. Jadi aku taruh. Nah, bagi teman-teman, pas aku gambar ini itu aku nggak gambar karakter, karena sebelumnya memang aku tujuannya hanya untuk menggambar background teman-teman. Jadi nggak aku taruh karakter sebenarnya. Sebenarnya. Nah, kemudian pas aku back naruh karakter itu aku lihat dulu nih komposisi apa aja gitu. Nah, salah satunya adalah balance ini. Ketika aku gambar background ini pertama tanpa karakter itu nggak ada pohonnya, ada belum? Nggak ada pohon, nggak ada awan. Jadi cuma ada sawah, terus ada apa nih eh, tempat ternakan gitu ya. Nggak ada pohon, nggak ada awan. Karena sebelumnya aku belum belum nentuin komposisinya gitu. Nah, ini juga pelajaran bagi teman-teman ketika kita menggambar background. Yang pertama adalah kita menentukan dulu komposisinya seperti apa gitu. Jadi ketika udah nggak di tengah-tengah, terus nentuin komposisi, nanti kita gambar ulang gitu. Nah, ini contohnya hasilnya ketika kita menggunakan komposisi balance. Jadi karakternya itu taruh di kanan dan kiri imbang gitu. Jadi anjingnya itu nggak tiba-tiba di apa di pojok banget gitu. Karena ketika penonton lihat karya kita, kalau anjingnya di pojok sini, terus orangnya di sini, itu bingung teman-teman. Matanya itu kan penonton lihat karakternya secara langsung gitu. Kalau anjingnya di sini, terus karakternya di tengah kan jadinya aneh gitu. Jadi ini komposisi balance. Terus ini juga aku pakai komposisi diagonal. Jadi karakternya aku taruh sini, dan backgroundnya aku miringin gitu ya, diagonal.
Nah, waktu gambar ini juga aku lihat komposisi apa aja sih komposisinya tuh. Ya udah aku pakai ini gitu. Kayaknya cocok deh. Pakai tema ini, pakai komposisi ini, pakai karakter ini gitu. Selain warna, komposisi juga penting. Nah, kemudian ada perspektif gitu. Nah, perspektif ini eh, penting banget khususnya dalam membuat background karena ada beberapa perspektif yaitu ada titik satu hilang, dua titik hilang, dan tiga titik hilang. Singkatnya sih kayak teman-teman membuat garis horizontal gitu, kemudian teman-teman kasih aja titik di tengah, maka akan jadi satu poin atau satu titik hilang gitu. Nanti ada dua titik hilang di sini. Kalau tiga titik hilang ini agak ribet ya teman-teman. Kalau teman-teman masih belajar gambar background, sebaiknya hindari dulu ini ya. Hindari dulu tiga titik hilang. Karena nanti kau, soalnya kalau kita belajar gambar gitu ya, terus kok jelek gitu. Menurut kita jelek. Kemudian besok hari kita gambar lagi, belajar gitu. Kok jelek lagi? 3 hari kita gambar, kok jelek lagi? Karena kita belajar langsung ke hal yang detail. Kalau yang sulit gitu, misalnya dari satu, dua, tiga titik hilang ini, teman-teman langsung belajar itu tiga titik hilang gitu. Nah, jangan teman-teman kita hindari dulu ini, kita belajar satu satu poin hilang dan dua titik poin hilang. Karena dua titik ini itu sangat umum banget kita gunakan gitu. Bahkan kalau kita gambar belum tahu teori satu dua titik hilang ini, kita gambar pun itu juga termasuk dua dua poin titik hilang gitu. Nah, ini juga dari Midway. Simpelnya adalah sudut pandang suatu benda akan terlihat berbeda kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, semakin jauh objeknya dari kita melihat itu semakin kecil teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini objeknya itu kecil banget ya. Nah, tetapi ukuran aktualnya itu sama sama orang yang di depan ini. Tetapi ketika kita menggunakan perspektif, maka orang yang terjauh itu ukurannya semakin kecil. Objek yang terdekat dengan kamera itu akan semakin besar. Nah, objek dari jarak pandang tersebut akan semakin mengecil sampai tidak terlihat menuju garis horizon. Garis horizon ini yang ini ya, yang garis tidur ini ya. Nah, benda yang ukurannya kecil, kalau dilihat dari jarak dekat, bakal terlihat besar. Nah, benda yang besar dilihat dari jarak jauh akan terlihat kecil, tepat di mana benda tersebut menghilang. Itu disebut sebagai garis horizon. Nah, garis horizon ini penempatannya bisa berbeda-beda sesuai titik poin yang kita gunakan gitu. Kalau mau belajar banget dari awal, teman-teman bisa pakai satu satu titik hilang dan dua titik hilang gitu. Nah, terus yang samping ini ada sudut pandang manusia, ada sudut pandang burung, dan ada sudut pandang kata. Nah, ketiga teori ini itu juga disesuaikan dengan namanya ya. Bagaimana mereka melihat mata normal ini, eh, mata normal manusia itu saatnya kita melihat benda gitu. Jadi di tengah-tengah mata manusia. Kalau sudut pandang burung itu dari atas teman-teman. Jadi kalau pakai sudut pandang burung, bagian bawah itu biasanya tidak terlihat. Kalau kita pakai sudut pandang kata, biasanya bagian atas tidak terlihat. Nah, ini ada contohnya ya teman-teman. Satu objek dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau dari tampak yang normal atau garis horizontal di tengah bagian atas dan bawahnya tidak kelihatan. Sementara kalau dari sudut pandang burung bagian atasnya akan terlihat dan bagian bawahnya tidak terlihat. Contohnya kayak gini ya. Ini ini ada gambar Sukuna ya dari Jujutsu Kaisen. Ini contoh sudut pandang kata atau dari bawah satu titik hilang. Nah, kalau teman-teman lihat bagian bawahnya itu terlihat, tapi bagian atasnya tidak kelihatan.
Jadi yang terpampang di gambar itu cuma bagian bawahnya aja gitu. Penjelasan singkatnya seperti itu. Nah, ini contoh gambarku ya. Ini gambar. Nah, ini sudut pandang burung satu perspektif. Oh, sudut pandang burung itu terlihat atasnya aja teman-teman. Jadi bagian bawahnya tidak terlihat. Nah, gimana sih cara kita belajar sudut pandang ini adalah dengan menarik garis dari yang ini ya. Kita menarik garis yang ini, kita belajar satu titik poin, dua titik poin kita belajar dulu. Nah, tipsnya ketika kita memakai garis horizon itu, misal teman-teman lihat bagian ini ya. Nah, kepalanya itu sama teman-teman. Meskipun orangnya dari jarak jauh, orangnya dari jarak dekat, tapi letak kepalanya itu sama, sama di garis horizontal, horizontal ini. Gitu. Simpelnya gitu ya. Oke, aku ini ada yang tanya ya dari Kak Kandis Karbulan. Kak, kalau ilustrasinya pakai gaya flat, apa perspektif tetap perlu? Kalau iya, kenapa? Flatnya itu kayak apa ya, Kak? Jadi banyak banyak ini ya, banyak style ilustrasi. Kalau flatnya itu hanya dari segi simpelnya, misalnya ilustrasi bentuk ini ya, ini kan ini juga termasuk flat ya, ya gambar ini. Maka perlu perspektif karena penempatan bendanya itu berbeda gitu. Sebenarnya eh, ilustrasi yang pakai apa ya, tidak melanggar hukum fisika kecuali art style-nya kayak whimsical ya, karena kalau whimsical itu eh, kalau teman-teman tahu ada style gambar whimsical itu melanggar hukum hukum alam. Jadi meskipun gambarnya terlihat jauh itu sama gambar yang agak depan biasanya agak dilebay-lebay gitu bentuknya. Tapi kalau art style-nya normal ya, itu perspektif tetap kepake kok. Meskipun gaya flat. Karena perspektif itu bisa memberitahu penonton, oh ini gambarnya deket gitu. Oh ya ini gambarnya jauh gitu. Karena ilustrasi kan isinya informasi ya, gambar gitu. Gambar misalnya ada ini nih, ada pohon jauh gitu. Jadi ada orang kecil sini. Oh berarti orangnya deket pohon sini terus jauh dari orang yang memandang gitu. Kalau kita pakai tanpa perspektif itu nggak ada value-nya teman-teman, nggak ada informasi ke penonton melihat gambarnya ini gambar orangnya jauh apa deket ya gitu. Meskipun flat tetap kepake sih, kecuali memang art style-nya tanpa perspektif kayaknya aku belum pernah lihat sih kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Rika. Bagaimana membuat background yang simpel dan tetap berimpact namun tidak terasa kosong? Pakai negatif space, teman-teman. Benar ya, aku ada contohnya kayak negatif space. Enggak ada ya. Kita pakai umpama aja ya, teman. Jadi ada eh, cara kalau kita gambar background yang backgroundnya simple tapi berimpact itu pakai negatif space. Jadi langitnya itu eh, apa ya, kosong gitu ya. Langitnya kosong, terus awannya kecil. Teman-teman cari aja mungkin. Aku chat ya. Wait. Hmm, aku nggak sempet nyari ininya sih. Contohnya pakai teori negatif space Kak Rika. Aku nggak ada contohnya sih. Nanti kita ini ya. Kita lanjut dulu. Oke, poin yang keempat.
adalah many tutorials on internet. Nah, ini nih eh, banyak banget pemula gitu. Pas kita mau belajar gambar tuh pengen menciptakan gambar sendiri gitu dari imajinasi gitu. Jadi pas gambar background terus gambar pohon, pokoknya pohonnya tuh kayak gini gitu. Atau gambar laut, oh kayaknya laut kayak gini deh. Nah, mereka menggambar berdasarkan imajinasi atau memori di otaknya. Padahal banyak banget profesional artis itu membuat tutorial-tutorial yang mereka bagikan. Oh, ini loh cara gambar background. Ini loh cara gambar kipas gitu. Oh, ini loh cara gambar pohon gitu. Nah, kita manfaatkan teman-teman. Banyak banget tutorial di internet. Contohnya ini how to create a bus atau cara kita menggambar semak-semak gitu ya. Ini dari Valentine, cari aja di IG-nya ada. Beliau sering nge-share tutorial. Nah, teman-teman cari tuh tutorial di internet eh, artis yang stylenya teman-teman banget gitu. Oh, kayaknya ini styleku banget. Ya udah, teman-teman ikuti tutorialnya. Jangan sekali-kali memakai imajinasi karena akan sangat bosan, teman-teman. Kan kita sama aja membuat dari nol gitu ya. Kalau kita gambar itu pakai tutorial. Nah, ini contoh color palette ya. Ini dari ini aku dari Ggood. Kalau teman-teman tertarik pakai warna-warna yang sering aku pakai, teman-teman bisa aja ke IG ku. Teman-teman bisa lihat di highlightnya. Aku taruh di highlight. Color palette, terus cara menggunakannya juga ada. Aku ini taruh di tab ya. Nah, itu ada sih di highlightku. Kadang juga aku taruh tutorial di story gitu. Aku share di story tapi belum sempat aku taruh highlight ya. Next lah, nanti aku share tutorial-tutorial. Nah, teman-teman juga bisa lihat cara menggambar awan. Mungkin teman-teman bingung nih kayak, oh oke lah kita pakai tutorialnya ilustrator yang kita suka. Tapi kan kita nggak ini ya, nggak sama gitu. Mungkin artis idola kita pakainya Photoshop gitu. Sedangkan kita pakainya Procreate itu gimana? Ya udah, yang kedua adalah official apps tutorials. Teman-teman cari di akun aplikasi gambar itu pasti teman-teman pasti nge-share gimana sih cara memakai aplikasi mereka gitu. Nah, contohnya adalah Clip Studio Pen dan Procreate. Kalau Photoshop dan sebagainya kayaknya gak usah ditanyain lah ya, udah pasti yang nge-share tutorial gitu. Nah, banyak banget yang pas aku nge-share gitu. Oh, pernah tuh aku nge-share cara cara gambar ini, cara gambar itu gitu. Pas ditanya aku ini pakai aplikasi apa Kak gitu. Pas aku jawab berbeda itu mereka kayak gimana kalau pakai aplikasi ini gitu. Nah, teman-teman bisa cek di YouTube-nya mereka. Misalnya teman-teman pakai Procreate ya udah ke akunnya Procreate itu banyak banget tutorial-tutorial. Eh, Misalnya ini ya di Procreate. Nih, cara menggambar gradient match gitu. Cara pakai gradient match. Cara ini, cara pakai use reference gitu. Nah, teman-teman bisa lihat tutorial di AB mereka. Nah, kemudian yang kelima adalah referensi. Kalau kata Jack Stewart itu ilustrator ternama ya, nggak buruk kok pakai referensi karena pakai referensi itu sama aja kita belajar sesuatu. Oke. Nah, ini juga gambarku ya, teman-teman. Jadi aku pakai referensi gitu. Belajar dari referensi itu nggak ilegal, sama sekali tidak ilegal. Karena ketika kita menggambar pakai referensi, kita belajar hal baru, teman-teman. Kita belajar komposisi, kita belajar lighting, kita belajar
kita belajar cara gambar ini, kita belajar cara gambar itu gitu. Dari contoh yang sudah ada gitu. Jadi misalnya teman-teman nih biasanya kalau mau gambar gunung gitu ya, gambar pemandangan gunung tapi tanpa referensi, ya udah kita cari gambar gunung kayak gimana, cara gambar pohon kayak gimana gitu kan. Nah, eh, the best way atau cara simpelnya kita menggambar, belajar menggambar itu pakai referensi. Banyak banget teman-teman yang eh, ngomong kayak aku pengen gambar pakai imajinasi karena lebih kreatif gitu ya, eh, lebih pakai skill tinggi kan aku anak kreatif gitu ya. Aku maunya belajar gambar dari imajinasi, kurang suka aja kalau mencontoh gitu. Atau gambarnya kok ada orang yang kayak tanya gitu, orang yang non artis tanya kayak kok gambarnya pakai ini pakai contekan berarti belum bisa gambar dong, atau aku aku maunya gambar dari imajinasi gitu, aku nggak mau gambar mencontek gitu. Nah itu beberapa ungkapan yang sering kali terdengar di dunia literasi. Jadi apa bedanya sih imajinasi, kreativitas, memori, dan referensi? Nah mungkin teman-teman banyak banget yang ngerasa kalau oh, kayaknya orang itu gambar karena bakat deh. Dari kecil pintar gambar, dari kecil nyoret-nyoret udah bagus, ngawur aja udah bagus gitu Kak. Terus kita ngerasa kayak kayaknya aku gak bakat gambar deh. Udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun gambar tapi cuma gini-gini aja gitu. Nah, analoginya kayak teman-teman nulis huruf. Teman-teman nulis gitu. Teman-teman nulis kan itu. Nulis terus orang membaca tulisan kita itu bisa misal kita eh, eh, kan nulis itu sama dengan menggambar teman-teman. Misalnya kita nulis aku gitu, kita kan gambar huruf A, kita gambar huruf K, kita gambar huruf U, terus orang baca, oh ini aku ya, oh ini tulisannya aku, bacanya aku gitu. Berarti orang kan paham gitu ya, apa yang kita gambar tuh orang paham. Kita gambar huruf A, orang paham, oh ini A. Kita gambar huruf K, orang paham, oh ini huruf K. Berarti sebenarnya kita bisa menggambar. Kenapa sih orang orang bisa langsung tahu, oh ini huruf K, ini huruf A? Karena kita dari kecil itu udah biasa menggambar huruf itu, udah kita udah biasa menggambar huruf A sampai Z. Jadi tanpa referensi pun, referensi itu udah ada di otak kita, udah ada di imajinasi kita gitu. Sama halnya kayak aku suka gambar bebek. Nah, selalu ketika ada orang gitu minta gambarin dong apa terserah gitu, pasti aku gambarnya bebek karena apa, di otakku itu cuma bebek. Ketika aku gambar tanpa referensi yang keluar di otakku itu bebek. Jadi ketika kita menggunakan referensi misalnya pakai toilet gitu, dari kecil teman-teman referensi toilet, gambar ini toilet, gambar itu toilet. Nah, lama-kelamaan, bertahun-tahun begitu, teman-teman akan bisa menggambar toilet tanpa referensi. Jadi yang pertama adalah, yang terpenting itu kita menggambar dari kita belajar, dari kita melihat mata kita tuh apa gitu. Eh, Menggambar dari memori dan menggambar dari referensi itu menghasilkan gambar yang berbeda, teman-teman. Meski begitu, banyak banget yang orang menganggap kita mengandalkan memori kita saat menggambar. Menggunakan referensi itu sangat baik untuk mendapatkan detail secara rinci. Karena otak kita kan gampang lupa ya teman-teman. Mungkin tahun ini teman-teman gambar pakai referensi gambar toilet gitu. Tahun depan teman-teman gambar pakai gambar toilet tidak akan sama lagi karena di otak kita memori toiletnya itu udah hilang. Jadi kita menggambar dari referensi itu bagus banget untuk belajar. Nah, ini juga gambarnya aku pakai referensi. Nah, gimana sih cara menggambar referensi tapi nggak mirip banget gitu ya. Nah, yang pertama adalah playing with shadow. Jadi kita menggunakan referensi kita hanya untuk objek saja. Misal ini ya aku gambar mesin cuci gitu. Ini udah aku gambar mesin cuci aja, bener-bener mirip gitu mesin cuci, tapi eh, shadownya berbeda, pencahayaannya berbeda. Aku pakai referensi yang lain gitu.
Jadi jangan pakai referensi satu aja. Misal karakternya, ya udah teman-teman pakai karakter referensi dari mungkin original karakter teman-teman sendiri gitu. Terus the wall-nya apa dindingnya, terus background-nya teman-teman nyontek aja dari referensi. Nanti teman-teman bisa gabungkan dengan teori warna, teman-teman bisa gabungkan dengan eh, komposisi dan perspektif tadi ya. Nah, ini juga menggambar menggunakan referensi, tapi terlihat berbeda. Karena apa? Karena komposisi warnanya berbeda, teman-teman. Ini aku pakai warna analogus ya. Kalau teman-teman lihat, kayaknya semua gambarku pakai analogus gitu. Nah, ini dari warna biru ke warna kuning. Kalau teman-teman lihat di gambar ini tuh warna merah sama oranye tuh dikit banget ya. Dominan warna ini, warna biru ke warna kuning gitu. Nah, tipsnya yang pertama itu ini ya, playing with shadow. Kita pakai shadow yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua itu pakai warna yang berbeda. Tapi lightingnya sama. Kalau teman-teman lihat, lightingnya sama nih. Ini aku pakai referensinya fotonya Nadine Amiza ya. Lighting sama situnya sama lah ya. Di mukanya kena cahaya, ini juga mukanya kena cahaya, tapi pakai warna yang berbeda. Nah, kemudian yang ke ini selanjutnya itu tips referensi warna. Pertama adalah jangan dipakai mentah-mentah, teman-teman. Kan banyak banget tuh kayak kayak ini nih ya. Akun-akun yang nyebar kayak oh ini palet warnanya dari film ini gitu. Oh ini palet warnanya dari film ini bagus. Mungkin teman-teman bakal ngerasa kayak oh kayaknya ini palet warnanya aku pakai di ilustrasi ilustrasi bagus deh. Belum tentu teman-teman. Karena apa? Karena value-nya berbeda. eh, letak letak karakternya berbeda, terus kemudian letak fotonya, letak backgroundnya berbeda. Kalau teman-teman mentah-mentah pakai warna palet ini, itu bakal boring, bakal flat banget ilustrasinya. Jadi yang pertama adalah jangan memakai mentah-mentah. Teman-teman mainin tuh kecerahannya, terus kegelapannya. Kemudian yang kedua itu geser sedikit saturasi atau hue-nya dan jangan terpaku warna alam. Nah, ini nih referensinya ya. Teman-teman lihat yang kiri itu referensi yang aku pakai, terus yang kanan itu ilustrasi yang aku buat. Nah, eh, karena aku melihat dari referensi warna oranye kok kayak boring gitu ya. Ya udah aku tambahin warna pink gitu di bagian awalnya. Terus aku lihat kok ini daunnya agak hitam ya. Ya udah aku hitamin nih di ilustrasiku gitu. Jadi warnanya aku ubah, pencahayaannya aku ubah, tapi sebagian besar sama referensinya. Warnanya itu sama tuh aku pakai. Ini yang tadi ya. Nah, yang terakhir itu eksplorasi, teman-teman. Ini adalah part terpenting. Karena apa? Karena mungkin kita belajar dari awal gitu ya. Kita belajar satu titik hilang, kita belajar dari hal basic, kita gambar dari eh, simple background, terus kita belajar teori warna, eh, kita belajar warna, kita belajar pencahayaan, kita belajar ini itu tentang gambar. Tapi kita nggak pernah eksplorasi, kita nggak pernah mewujudkan ke dalam ilustrasi gitu. Kita nggak pernah gambar eh, simpelnya gitu ya. Nah ini gambarku tahun 2002 Januari kayaknya berarti 2 tahun yang lalu ya. Ini aku ketika eksplorasi warna. Jadi aku mau belajar teori warna gitu. Ya udah aku pakai mentah-mentah dulu warnanya. Ini ada yang ini aku komen dulu ya. Baru nyoba-nyoba warna pastel gitu. Jadi aku nyoba dulu. Aku nyoba tanpa melihat tutorial gitu. Aku nyoba sendiri, aku ngerasain sendiri jeleknya kayak apa. Aku aku keep sendiri. Terus yang kanan ini aku inget banget ini aku nyoba belajar gambar ini gambar awan dan hasilnya ya kayak gitu jelek emang karena apa karena pertama kali belajar menggambar awan gitu tapi nggak apa-apa teman-teman karena
pertama belajar gambar itu kan jelek dulu ya, pasti itu, pasti jelek dulu. Nah, sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, selama 2 tahun, aku eksplorasi, aku aku praktek gambar, aku lihat tutorial, aku pakai referensi, aku ulang terus. Siklus itu, 3 siklus itu aku ulang, aku gambar, pas jelek lihat referensi, lihat orang tutorial. Karena gini teman-teman, mungkin ada beberapa orang yang kayak lihat, ngapain sih kita lihat orang gambar gitu, kenapa kita gak gambar, kenapa kita lihat, kita harus lihat orang gambar, kita harus lihat tutorial orang gambar gitu, kenapa nggak kita gambar aja, kan tiap hari kalau kita gambar semakin bagus tuh, kayak mungkin sebulan gitu full kita gambar tiap hari, bener bagus, tapi apa, lambat teman-teman. Perkembangannya tuh lambat dibanding dengan kita menggambar pakai referensi, pakai tutorial dari Illustrator Pro gitu. Karena uh, secara tidak langsung itu sebagai jembatan pintas kita melihat orang gambar awan. Oh kayaknya kalau teman-teman nggak pakai referensi ya, nggak pakai tutorial, teman-teman pasti pakai imajinasi gitu. Oh kayaknya gambar awan kayak gini gitu, bulatnya kayak gini, terus komposisinya kayak gini, warnanya kayak gini. Tapi ketika kita melihat orang gambar awan yang udah pro ya, melihat tutorial orang gambar awan itu langsung, kita nggak usah menebak-nebak lagi, kita nggak usah nyoba-nyoba lagi gitu. Udah tahu, oh warna yang cocok ini, oh komposisi yang cocok ini gitu. Jadi ada waktunya kita praktek, ada waktunya kita pakai referensi, ada waktunya kita melihat orang gambar. Ini aku dulu belajar warna dari kayak gini. Dulu aku nyoba-nyoba warna pastel, kemudian aku lihat tutorial, aku lihat referensi, jadi kayak gini. Nggak bagus, tapi better lah ya dari ini. Kalau dilihat mata telanjang pun kayaknya better ini ya daripada yang tadi. Terus juga aku yang dulu belajar gambar awan kayak gini, jelek banget emang, nggak ada value-nya, nggak ada, orang pas lihat ini tuh nggak ada kayak eh, lihat gambar, oh ini gambarnya tentang awan yang suasananya hangat gitu, itu nggak ada teman, bener-bener kosong gambarnya, bener-bener awannya tuh hanya sekedar awan gitu. Terus aku eksplorasi dan akhirnya aku menemukan komposisiku sendiri, aku menentukan akselku sendiri, aku menemukan cara aku memilih warna, yaitu analog tadi gitu. Nah dari sini mungkin teman-teman ada yang bertanya, kayaknya udah habis ya ini ya profilnya. Ini ada yang bertanya ya, Kak bagaimana caranya bikin background yang kompleks, banyak objek seperti ilustrasi kakak? Biasanya berapa jumlah objek yang ditumpuk ketika menggambar landscape? Kadang juga bingung duluan pas ngelihat referensi yang objeknya bertumpuk banyak, harus mulai dari yang mana dulu Kak? Mulai gambar dari yang paling belakang. Kak siapa nih? Gak ada namanya ya. Misalnya nih, mana ya, mana ya. Nah ini nih, ini proses aku menggambar ketika menggambar background yang banyak detailnya ya. Itu teman-teman gambar bagian belakang dulu. Jadi pas pertama menggambar, gak usah pedulin karakternya, gak usah pedulin sungainya ya, gak usah pedulin katanya. Teman-teman fokus gambar belakangnya nih, yang ini apa sih, yang gelap ya. Nah tipsnya adalah teman-teman pakai warna kontras. Warna kontras itu apa? Bisa banget teman-teman pakai warna yang cerah banget, atau teman-teman pakai warna yang gelap banget. Kalau ini aku pakai warnanya gelap banget. Kalau ini aku pakai warnanya cerah banget. Jadi tipsnya adalah yang pertama pakai warna kontras. Mau itu gelap atau terang. Nah, gimana sih cara memilih, menentukan seberapa banyak objek detail? Sebenarnya nggak ada aturan kayak objeknya jangan banyak kayak gini nanti ilustrasinya jelek atau kayak gimana, yang penting adalah karakternya, backgroundnya itu membingkai karakter teman-teman, secara tidak langsung backgroundnya itu membentuk dan membingkai karakter, karena ketika orang melihat ilustrasi itu mereka fokus ke karakternya,
dan background itu sebagai pelengkap. Teman-teman mungkin sering banget lihat karakter terus backgroundnya blur gitu ya, backgroundnya nggak jelas, blur terus pakai Gaussian blur. Nah, itu untuk memfokuskan penonton ke karakter. Jadi background itu fungsinya salah satunya adalah membentuk karakter, menyajikan ke penonton ini loh karakternya di sini gitu. Background itu yang menunjukkan ke orang kalau oh karakternya tuh di sini gitu. Jadi tipsnya adalah terserah berapa banyak objeknya, yang penting tidak mengdistract karakternya, nggak nyampur gitu, warnanya berbeda terus mungkin ada uh, objeknya yang campur ke backgroundnya, tetapi biasanya pakai outline atau misalnya nih karakternya cerah gitu, nah samping-samping backgroundnya itu biasanya gelap dan teman, warnanya berbeda gitu. Mungkin kalau masih bingung bisa ditanyain lagi. Ini ada yang tanya dari Jesse. Kak izin bertanya, itu arsenal kakak untuk usia berapa dan hal yang perlu perhatikan dalam ilustrasi usia 6 sampai 10 tahun itu apa aja? Thanks. Oke, wait. Kalau ilustrasiku ini, kalau untuk anak ya teman-teman, sebenarnya style ilustrasi anak itu boleh aja untuk semua umur. Yang penting adalah tidak terlalu kekanak-kanakan untuk anak-anak dan tidak terlalu dewasa untuk anak-anak. Jadi backgroundnya gambarnya itu jelas untuk anak-anak teman-teman. Kalau styleku ini cocok banget untuk anak-anak umur tidak terlalu bayi, 6 tahun sampai 10 tahun itu masuk. Karena biasanya kalau umur 10 ke atas, 10, 11, 12 itu ilustrasi buku anak-anak itu banyakan banyakan tulisan teman-teman. Jadi ilustrasinya tuh dikit gitu. Nah, kalau yang model full kayak punya aku gini itu cocok banget untuk anak-anak umur 6 tahun sampai 10 tahun. Nah, kalau di bawah itu, di bawah umur 5 tahun biasanya agak abstrak teman-teman. Gambarnya tuh eh, kalau dilihat orang dewasa ya kayak nggak niat gitu gambarnya. Simpel banget biasanya. Karena mata bayi itu pas ngelihat gambar kan eh, masih ngerawang ya temen. Kalau ngelihat kata kan kalau ngelihat kata orang dewasa pasti tahu lah ya. Oh ini kata, oh ini daun gitu. Tapi kalau bayi kan masih mengira-ngira, masih berimajinasi gitu. Oh ini kata, oh ini daun. Tapi kalau yang mereka lihat adalah gambar detail banget, itu mereka akan bingung teman-teman. Jadi kalau untuk anak umur setahun, 2 tahun, sampai 4 tahun biasanya gambarnya simpel. Detailnya nggak banyak. Kalau art styleku gini biasanya untuk anak 6 sampai 10 tahun. Bener kok ini untuk anak 6 sampai 10 tahun. Kamu ini ada yang tanya lagi ya dari Kak Kandis Karwulan. Kamu tanya lagi ya, aku pengen gambar pakai gaya yang cocok buat anak-anak, tapi nggak tahu kenapa selalu jadi terlalu dewasa. Ada tips nggak Kak, gimana bikin ilustrasi yang stylenya cocok buat anak-anak atau gimana nantinya buat develop stylenya? Nah, yang pertama adalah teman-teman tentuin dulu panutannya. Teman-teman mau style anak yang kayak apa nih? Untuk usia berapa? Kayaknya kalau teman-teman yang ikut ikut webinarku sebelumnya, aku udah jelasin ilustrasi yang cocok untuk anak setahun, untuk anak 5 tahun, untuk anak 10 tahun itu kayak apa. Nah, untuk mendevelop art style itu teman-teman tentuin dulu art style-nya mau kayak gimana sih gitu. Kita kita bukan mengcopy style orang, tapi sebagai panutan aja gambaran gambaran besar style kita tuh mau kayak apa gitu. Nah, ketika sudah eh, me- menentukan stylenya agar ilustrasi kita tidak jadinya tidak terlalu dewasa, itu tips yang pertama adalah teman-teman ini cara yang aku pakai ya. Teman-teman belajar whimsical style itu bakal terlihat sebagai ilustrasi anak teman. Aku chat ya style whimsical itu ya. Cari aja di internet style whimsical.
stylenya tuh mirip-mirip styleku sih. Jadi gambarnya itu tidak sesuai dengan dunia nyata. Kayak misal ini nih katanya nih ya, gak mungkin lah ya di dunia nyata ada kata kayak gini, di dunia nyata ada perahu kayak gini, nggak mungkin. Karena ini aku buat bentuk sendiri gitu ya. Ini ada yang tanya lagi dari Farah Kartika ya. Lalu Kak, aku mau tanya, warna kan pasti ada tulisan atau teksnya Kak. Itu lebih baik kita perhitungkan posisi teksnya sebelum menggambar. Jadi kayak langsung menyiapkan space kosong atau lebih baik gambar saja dulu, nanti tinggal timba oleh teks. Terima kasih Kak. Oh, jadi kalau pembuatan ilustrasi anak itu dari penerbitnya sudah disediakan teksnya teman-teman. Jadi ada teksnya dulu menggambar, bukan kita gambar dulu terus ada teksnya. Jadi kita menggambar berdasarkan teks yang dikirim oleh penerbit. Jadi yang pertama itu membuat space untuk tulis dulu. Jadi ada kertas kosong gitu, isinya cuma tulisan-tulisan, baru kita menggambar. Jadi bukan kita gambar dulu terus dikasih teks. Udah jelas ya, jadi teks dulu baru menggambar. Oke, gitu aja. Kayaknya udah ini ya, udah malam banget, udah capek juga teman-teman kayaknya. Aku akhiri, mungkin teman-teman kalau mau lihat tutorial di IG ku juga, aku nggak sering sih, tapi sekali dua kali lah nge-share kayak cara menggambar, cara ngasih warna gitu. Teman-teman bisa cek aja IG ku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembalikan ke Kak Dika. Kalau Kak Dika, Oke, Kak. Udah semua ya, Kak ya? udah Kak? Oke. Mungkin sedikit info juga buat teman-teman ya, Kak ya. Tadi sempat di mention belum ya terkait masterclass, Kak. Aku mungkin ngingetin aja buat teman-teman. Jadi akan ada masterclass bareng sama Kak Irsyad di tanggal 5 Januari. Nanti linknya bakal di-share juga di grup. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutan, nanti ditunggu aja bakal kita share di grup. Dan kelasnya tanggal 5 Januari ya teman-teman. Jadi masih lama nih, masih sebulanan lagi. Nanti teman-teman bisa ini ya bisa sambil ngumpulin dulu mungkin atau nanti mau transaksinya di akhir-akhir juga nggak masalah begitu. Oke, kalau begitu paling dari aku juga seperti itu ya teman-teman ya mudah-mudahan teman-teman yang ikutan dan join di kelas hari ini dapetin ilmu yang bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi nanti di masterclass tanggal 5 Januari 2024 ya teman-teman. Oke, kalau gitu Kak Irsyad, makasih banyak juga nih udah meluangkan waktu dan memberikan materi kepada teman-teman yang join di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di ini ya Kak ya, di tanggal 5 Januari. Mungkin ada pesan-pesan dulu buat teman-teman Kak Irsyad. Oke, teman-teman mungkin sedikit preview ya. Di master class nanti kita akan langsung praktek cara menggambar background gitu. Jadi nanti aku juga screen pakai iPadku ya, teman-teman. Oke, itu aja. Mungkin juga aku bakal share brush apa yang aku pakai, terus warna apa yang aku pakai, dan aku langsung praktekkan gitu. Oke, itu aja sih, Kak. Siap, oke kalau gitu. Sip, Kak Irsyad, makasih banyak. Teman-teman yang udah join juga makasih banyak. Kita ketemu lagi nanti di tanggal 5 Januari 2024. Oke, kalau gitu kelasnya aku tutup. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.